Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadikin Mustafa, NPM 18110223, kelas TIP 1803, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, jurusan Teknik Informatika di Universitas Budi Dharma Medan. Di sini saya akan menjelaskan tentang karya ilmiah dengan mata kuliah metode penelitian yang diajarkan oleh Bapak Mesran, Eskom Mkom. Baiklah, kita masuk ke materi. Di sini materinya yang berjudul karya ilmiah saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Terhadap Seleksi Penerima Beasiswa Indonesia Cerdas dari BRI kepada mahasiswa Universitas Budi Dharma menggunakan metode Simple Additive Weighting atau disebut dengan SAW. Yang pertama, abstrak. Salah satu kondisinya yang saat ini sedang menjadi masalah di perguruan tinggi yang ada di Indonesia adalah semakin bertambahnya biaya uang kuliah dari waktu ke waktu. Masalah ini yang kemudian menjadi salah satu hambatan bagi mahasiswa yang orang tuanya atau walinya kurang mampu membiayai pendidikan mereka dan harus membiayai pendidikan mereka sendiri, salah satunya dengan kuliah sambil bekerja. Salah satu yang menjadi harapan mereka adalah dengan adanya beasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk membantu proses pengambilan keputusan terhadap seleksi penerima beasiswa Indonesia Cerdas dari BRI kepada mahasiswa Universitas Budi Dharma. Dalam proses pengambilan keputusan ini, penulis menggunakan metode Simple Additive Weighting atau disebut dengan SAW. Pada penelitian ini, hasil yang diperoleh adalah pada penerapan metode SAW dapat menghasilkan keputusan yang baik dan efektif, dan hasil keputusan ini diharapkan dapat membantu proses seleksi penerima beasiswa Indonesia Cerdas dari BRI dengan efektif dan efisien. Yang kedua, latar belakang. Salah satu kondisi yang saat ini sedang menjadi masalah di perguruan tinggi yang ada di Indonesia adalah semakin bertambahnya biaya kuliah dari waktu ke waktu. Masalah ini yang kemudian menjadi salah satu hambatan bagi para mahasiswa yang orang tuanya atau walinya kurang mampu membiayai pendidikan mereka dan harus membiayai pendidikan mereka sendiri, salah satunya dengan kuliah sambil bekerja. Salah satu yang menjadi harapan mereka adalah dengan adanya beasiswa. Di setiap institusi pendidikan umumnya seperti pada perguruan tinggi banyak sekali beasiswa yang ditawarkan kepada mahasiswa. Salah satunya adalah beasiswa dari Bank BRI. Ada banyak program beasiswa dari Bank BRI, salah satunya adalah program beasiswa Indonesia Cerdas yang kali ini bekerja sama dengan Universitas Budi Dharma Medan. Adapun mahasiswa yang berhak mendapatkan beasiswa adalah mereka yang kurang mampu dan mempunyai prestasi baik akademik maupun non-akademik. Adapun persoalan yang sering dihadapi dalam proses tahapan seleksi adalah tidak semua mahasiswa yang mendaftar permohonan untuk menerima beasiswa bisa dikabulkan. Sebab total mahasiswa yang mengajukan permohonan sangat banyak. Karena itu, diperlukan suatu sistem yang tepat yang bisa menggunakan untuk mendukung saat pemilihan terhadap penerima beasiswa Indonesia Cerdas dari BRI kepada mahasiswa Universitas Budi Dharma tersebut. Dalam ini juga dibutuhkan suatu sistem yang bisa menghasilkan keputusan, yaitu sistem pendukung keputusan atau SPK. Dengan adanya sistem nantinya dapat membantu pihak pengambil langkah dalam proses penyeleksian penerima beasiswa yang dapat sederhana dan juga cepat. Untuk sistem ini dibutuhkan suatu metode. Adapun metode yang dipakai ialah menggunakan metode Simple Additive Weighting atau disingkat dengan SAW.
Metode ini digunakan untuk menentukan perhitungan penjumlahan berbobot untuk setiap atribut dengan kriteria penilaian yang telah ditentukan. Tujuan penelitian: membantu dalam proses pengambilan keputusan terhadap seleksi penerima beasiswa Indonesia Cerdas dari BRI kepada mahasiswa Universitas Budi Dharma. Rumus masalah: 1. Bagaimana penerapan metode SAO terhadap seleksi penerima beasiswa Indonesia Cerdas dari BRI? 2. Apa kriteria terhadap seleksi penerima beasiswa Indonesia Cerdas dari BRI? Baik, di sini rumusnya: melakukan normalisasi terhadap matrik keputusan dan mencari nilai preferensi pada tiap alternatif. Di sini bisa kita lihat rumusnya. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penulis melakukan penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan terhadap seleksi penerima beasiswa Indonesia Cerdas dari BRI kepada mahasiswa Universitas Budi Dharma. Hasil dari penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk membantu proses pengambilan keputusan terhadap seleksi penerima beasiswa Indonesia Cerdas dari BRI kepada mahasiswa Universitas Budi Dharma. Adapun metode penelitian ini adalah menentukan bobot kriteria, pembaruan atau memperbaiki bobot, memasukkan data, membuat matriks, normalisasi matriks, perkalian matriks, normalisasi dengan bobot kriteria, dan hasil akhir. Hasil dan pembahasan. Pada tahap menghasilkan informasi yang efektif, sistem pendukung keputusan atau disingkat dengan SPK membutuhkan data-data berupa data atribut, bobot kepentingan tiap atribut beserta data alternatif. Pada penelitian ini, penulis akan menganalisa beberapa alternatif calon penerima beasiswa cerdas. Penulis juga mengambil data-data atribut yang terlihat pada tabel 4.1. Terdapat 4 atribut kriteria yang akan penulis bahas. Pada kasus penerima beasiswa Indonesia Cerdas, keempat atribut tersebut memiliki jenisnya benefit berupa atribut yang penulis bahas. Tabel 41 atribut atau kriteria penerima beasiswa cerdas. Di sini bisa kita lihat tabelnya. Nama A1, A2, A3, A4. Penghasilan orang tua A1 penghasilan 2,0 juta dengan IPK 3,5, prestasi ekstrakurikuler 5, absensi 100. Dengan jenis coach, maksud dari coach ini adalah lebih rendah lebih baik, dan begitu juga dengan yang lainnya. Benefit ini adalah lebih tinggi lebih baik, dan di sini juga terlihat tabelnya. Bobot dari standar tersebut adalah sebagai berikut. 1. Penghasilan orang tua dibobotkan atas tabel 4. 2. Pembobotan pendapatan orang tua, jumlah penghasilan. Di sini bisa kita lihat dari tabel ini penghasilan orang tua dan bobotnya dengan nilainya juga. 2. Indeks prestasi kumulatif atau IPK berbobot sebagai, di sini bisa kita lihat juga di tabel ini, tabel 4.
3 ini pembobotan IPK. Dan yang ketiga, prestasi ekstrakurikuler berbobot sebagai tabel 4 pembobotan prestasi ekstrakurikuler. Prestasi, bobot, nilai. Di sini kita lihat juga prestasinya dan bobotnya sama nilainya juga. Dan yang keempat, absensi mahasiswa berbobot sebagai tabel 4, 5. Pembobotan absensi, bobot dan nilai. Begitu juga sama juga dengan tabel 4, 6 rating kecocokan. Transformasi matriks. Dari hasil data transformasi matriks dari hasil pada tabel di atas, langkah selanjutnya adalah menentukan nilai transformasi ke dalam matriks X. Di sini bisa dilihat angka-angka matriks. Hasilnya ini angka matriks. Ketika nilai bobot W diberikan sebagai nilai bobot standar, maka nilai bobot dibentuk sesuai urutan kriteria yang berlaku, seperti tabel di bawah ini, tabel 4/7, kriteria dan bobot. Berdasarkan hasil pengolahan formula, maka pemeringkatan masing-masing calon penerima beasiswa dapat dirankingkan adalah sebagai berikut. Di sini bisa kita lihat nama dan nilai yang ranking. Ada rankingnya di sini, ranking. Berdasarkan proses perangkingan, di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa prioritas penerima beasiswa adalah sebagai berikut. Di sini bisa kita lihat dalam tabel. Dan yang selanjutnya, kesimpulan yang diambil oleh penulis adalah penerapan metode simple additive weighting atau disebut dengan SAW terhadap seleksi penerima beasiswa Indonesia Cerdas dari BRI dapat menghasilkan keputusan yang baik dan efektif. Sistem pendukung keputusan terhadap diharapkan dapat membantu proses seleksi penerima beasiswa Indonesia Cerdas dari BRI dengan efektif dan efisien. Referensi 1. Ahmad Wanto dan Haji Damik. Analisis penerapan sistem pendukung keputusan terhadap seleksi penerima beasiswa BBM, bantuan belajar mahasiswa pada perguruan tinggi menggunakan metode simple additive weighting, disebut dengan SAW. Semin Nas Rekayasa 2 Pol 2 nomor 3/4 PP 210 sampai dengan 2/15/2015, dan begitu juga dengan yang lainnya. Ini sama juga referensinya. Dan yang terakhir, selesai, dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.